فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian syarah atau penjelasan Kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua, lanjutan dari hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh dari Babul Adab, Kitab Al-Jami'. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghir 'alal kabir, as-saghiru 'alal kabiri, wal marru 'alal qa'idi, wal qalilu 'alal kathiri. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin war raqibu 'alal mashi. Hadis yang ketujuh ini menyampaikan tentang adab dalam mengucapkan salam. Siapakah yang lebih dulu menyampaikan salam? Siapakah yang lebih dulu menyampaikan salam? Siapakah yang mengawali mengucapkan salam? Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallim as-saghiru 'alal kabir. Hendaklah mengawali untuk uluk salam, mengucapkan salam, as-saghiru 'alal kabir, yang lebih muda kepada yang lebih tua. Yang lebih muda mengawali untuk uluk salam kepada yang lebih tua. Yang kedua, wal marru 'alal qa'idi. Orang yang berjalan hendaknya mengawali untuk mengucapkan salam. Siapa? Al-marru, orang yang berjalan, 'alal qa'idi, kepada orang yang diam, kepada orang yang duduk, kepada orang yang diam. Tidak mesti duduk, mungkin sedang berdiri, mungkin sedang duduk. Yang jelas diam, dalam posisi diam. Yang berjalan kepada yang diam. Yang ketiga, wal qalilu 'alal katsiri, yang sedikit kepada yang banyak. Pihak yang sedikit kepada yang banyak. Satu orang kepada lebih dari satu. Bertiga lebih dari kepada yang lebih dari tiga. Begitu seterusnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti bukan hanya disahihkan, tetapi lafadznya sama. Lafadznya sama. Diriwayatkan oleh siapa? As-Saikhani. Siapa As-Saikhani? Dua imam sahih. Kalau fis sahihaini, di dalam dua kitab sahih, itu artinya ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Akhrajahu Saikhani, telah mengeluarkannya As-Saikhani, dua orang syekh, maksudnya Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati keduanya. As-Sahihaini itu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kalau As-Saikhani, ya, kalau dalam kitab kita menjumpai akhrajahu Saikhani. Siapa ini As-Saikhani? Nah, berarti itu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam
Muslim. Disebut secara khusus oleh ahlul hadis, ulama hadis dengan sebutan as-syaikhani. Dua imam, dua syekh, dua orang syekh. Kalau wafis sahihaini berarti ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau muttafaqun alaih berarti lafadznya sama. Lafadznya sama. Dalam kitab Fathul Bari ada dalam juz 8 halaman 64 atau dalam kitab Sahih Bukhari dengan nomor hadis 6232. Dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 2160 dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud. Berarti Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud pasti sahih dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud karena didului dengan Al-Bukhari dan Muslim. Mesti sahihnya karena mengikut kepada Al-Bukhari dan Muslim. Rahimahumullahu ta'ala. Nah, wa fi riwayatin li Muslim. Ini Muslim secara sendiri. Ada tambahan. Kalau tadi Muslim, Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari sama lafadznya. Nah, lafadz yang lain ada tambahan. Dari riwayat Muslim, warraqibu alal masyi. Hendaknya orang yang berkendaraan lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kalau orangnya nggak berjalan, sedang duduk, berarti tadi yang berjalan kepada yang diam. Walaupun pakai kendaraan, kok ketemu dengan orang yang sedang diam, tidak berjalan, ya uluk salam. Baik, kita ulangi lagi. Tentang pihak yang lebih dulu mengucapkan salam. Pertama, orang yang berjalan kepada orang yang berjalan kepada yang muda, lebih muda kepada yang lebih tua. Yang lebih muda kepada yang lebih tua. Kita merasa muda apa tua? Kalau merasa lebih muda ya uluk salam kepada yang lebih tua. Yang kedua, orang yang berjalan kepada orang yang diam. Yang ketiga, yang sedikit kepada yang banyak. Dari riwayat Muslim, yang berkendaraan mengawali mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Dengan nomor hadis 2160. Sama dengan yang pertama itu Bukhari dan kemudian Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang itu tadi yang tiga itu. Muslimnya berarti sama. Baik. Sebelum kita menerangkan tentang penjelasan hadis yang mulia ini,
kita akan lanjutkan tentang fadlus salam, keutamaan ucapan salam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Sahih Muslim, bab di antara kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Mengucapkan salam itu sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Kalau sendiri wajib ain, kalau rombongan wajib kifayah. Kalau bersama rombongan jawab semua, ya insya Allah mendapat pahala semua. Kalau sebagian yang menjawab mendapat pahala, yang tidak menjawab tidak berdosa. Itu wajib kifayah. Pengen mana? Pengen tidak berdosa apa pengen dapat pahala? Ya pengen dapat pahala. Ya jawab semua. Satu masjid 50 mad'unya yang audiennya 50 menjawab semua. Insya Allah 50 itu mendapat pahala semua. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah. Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansah lahu. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Wa idza marido fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu. Ini hakul muslimi alal muslim. Apa itu? Hak muslim pada muslim yang lain. Hak sesama muslim. Ada berapa? Ada 6. Lalu ada yang menanyakan, Qila ya Rasulullah. Qila ma hunna ya Rasulullah. Yang 6 itu apa saja ya Rasulullah? Yang 6 itu apa saja? Keenam hal itu, apa saja keenam hal itu? Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang bertemu siapa? Oh, yang berkendaraan bertemu dengan orang yang berjalan. Berarti yang berkendaraan lebih dulu mengucapkan salam kepada yang berjalan. Yang bertemu orang yang sedikit dengan yang banyak, bertemu dengan yang banyak, maka pihak yang lebih sedikit uluk salam lebih dulu kepada yang lebih banyak. Begitu seterusnya. Masya Allah, seperti ini saja diatur. Kalau yang 6 hak ini adalah umum. Nah kemudian ini dalam babul adab hadis yang pertama.
Nah, hadis yang pertama ini, hak yang pertama dijelaskan nanti dengan hadis yang ke-7 ini dan hadis yang ke-8. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Memenuhi undangan. Yang kedua, uluk salam. Yang pertama uluk salam, yang kedua memenuhi undangan. Yang ketiga, wa idastan sohaka fansoh lagu. Apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Minta masukan, minta pendapat, minta nasihat, fansohu, maka berilah masukan kepadanya, berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atosa fahamidallaha fasamithu. Apabila dia bersin, fahamidallah, lalu yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, fasamithu, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Kalau tidak mendengar, ya tidak didoakan. Kalau tidak mendengar, yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ya kita yang melihat orang yang bersin tidak menyambutnya dengan yarhamukallah. Karena yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Terus yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Nanti dalam ada penjelasannya tentang ini, bukan hanya sampai ke pemakaman, sampai selesai dimakamkan. Nunggu selesai. Sudah dimakamkan apa? Belum. Sudah dikubur dalam tanah apa? Belum. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan nomor hadis 2162. Sekarang pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apakah hak yang disebutkan itu adalah wajib? Nah ini. Apakah 6 hal tadi yang disebutkan wajib hukumnya? Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Subulus Salam jilid 7 halaman 7. Subulus Salam itu salah satu kitab penjelasan Bulughul Maram yang terdahulu, yang mutaqaddimin. Yang muasirin, yang kontemporer, kitab kontemporer penjelasan Bulughul Maram juga ada. Di antaranya Tawdihul Ahkam. Bagaimana penjelasan dari Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala yang menyusun kitab penjelasan kitab Bulughul Maram? Hadis tersebut menunjukkan bahwa itulah hak muslim kepada muslim lainnya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Tidak pantas untuk diremehkan dan ditinggalkan. Tadi uluk salam, memenuhi undangan, menjenguk kalau sakit, diundang kalau datang kalau diundang, diminta nasihat, kemudian memberi nasihat. Kalau meninggal diiringi jenazahnya. Kata beliau tidak pantas untuk ditinggalkan. Sesama muslim loh.
Ya kan? Nah kalau sesama muslim tidak melaksanakan haknya, bagaimana dengan yang lain? Mau dengan siapa? Kan begitu. Hak-hak tersebut ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Yang sunnah ini sangat mirip dengan wajib. Ada berapa tadi hukumnya? Hanya 2. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah muakkadah. Hanya 2 hukumnya. Wajib dengan sunnah muakkadah. Kita lihat mana yang wajib. Agar kita agar kita terdorong untuk melakukannya, tidak meremehkannya, tidak meninggalkannya. Masa yang wajib ditinggalkan? Ya enggak, konsekuensinya apa yang wajib ditinggalkan? Berdosa. Begitu. Nah ini makanya kita memerlukan penjelasan ulama tentang hadis. Bagaimana ini hukumnya? Apa hanya sunnah saja? Sunnah biasa, apa sunnah muakkadah, apa bahkan wajib? Kita lihat. Hukum memulai mengucapkan salam dan membalas salam. Jika kita melihat dari hadis tersebut, terlihat perintah untuk memulai mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallimhu. Siapa yang memulai salam itu yang lebih baik. Nah, ada beberapa pihak, ada beberapa kondisi. Tadi disebutkan siapa yang lebih dulu memulai salam, ya kan? Yang berjalan kepada yang duduk, yang muda kepada yang lebih tua, yang berkendaraan kepada yang berjalan kepada yang diam, yang sedikit kepada yang banyak. Dan sebagainya. Itu. Jika kita melihat dari hadis tersebut, akan terlihat perintah untuk memulai mengucapkan salam ketika bertemu saudara muslim kita yang lain. Namun, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, dan selainnya rahimahumullahu ta'ala, mereka mengatakan bahwa hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah. Sedangkan hukum membalas salam adalah wajib. Memulai salam itu sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Wajib ain kalau sendiri. Wajib kifayah kalau rombongan. Lebih dari satu. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Berarti kalau tidak membiasakan untuk mengucapkan salam, menjawab salam, itu cacat kesempurnaan imannya. Bukan tidak beriman, tapi menafikan kesempurnaan iman. Iman al-qaul wal amal. Salah satu amal yang menyebabkan kesempurnaan iman seseorang adalah mengucapkan salam. Dari sahabat yang mulia,
Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Lihat, ada 3 hal, ada 3 perkara. Bagaimana 3 perkara itu? Apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, faqad jama'al iman, maka akan sempurna imannya. Ada 3 hal, apabila seseorang menyempurnakan 3 hal itu, faqad jama'al iman, maka telah sempurna keimanannya. Yang pertama, al-insafu min nafsika, bersikap adil pada diri sendiri. Bagaimana bisa adil kepada orang lain? Ibda binafsik, kita mulai pada diri kita sendiri. Bisa bersikap adil tidak kepada diri kita sendiri. Al-insafu min nafsi, bersikap adil kepada diri sendiri. Yang kedua, wa badlus salami lil alam. Yang kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Setiap orang maksudnya apa? Ya hakul muslim alal muslim, setiap muslim. Nanti ada riwayat yang dikenal maupun yang tidak dikenal, yang sudah dikenal maupun tidak dikenal. Bagaimana casingnya, bagaimana itu penampilannya. Kalau penampilannya sebagai seorang muslim, maka kita uluk salam kepadanya walaupun tidak kenal, walaupun tidak kenal. Badlus salami lil alam. Jadi kalau orang hanya uluk salam kepada yang kenal saja, belum faqad jama'al iman, belum sempurna iman. Faqad jama'al iman, belum sempurna imannya. Kok hanya uluk salam kepada orang-orang yang sudah dikenal saja. Yang ketiga, wal infaku minal iktar. Yang ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Itu orang yang takwa, itu orang yang sempurna imannya. Apa sih? Al-infaku minal iktar. Apa? Berinfak, bersedekah pada kondisi yang pas-pasan. Lagi seret, lagi tuna dagangane, lagi sepi dagangane, tetap sedekah, tetap infak. Apalagi sedang lapang. Ya enggak? Ukurannya itu lagi pas-pasan. Itu ukurannya. Orang senang sedekah itu ketika pas-pasan. Sedekah apa tidak? Ya enggak? Lah kalau lagi lapang dah. Mukidi kayak kue. Mukidi. Orang lain banyak seperti begitu. Ya enggak? Yang kaya maupun yang tidak kaya. Asal lagi banyak uangnya. Asal lagi lapang rezekinya. Gampang nemen infake. Lah kalau pas-pasan. Nah, ini ujian keimanan. Ujian kesempurnaan iman. Ketika orang sedang pas-pasan, tetap sedekah atau tidak. Dan itulah salah satu sifat orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 134. Orang yang berpuasa, apa sih orang yang berpuasa? Hikmahnya, hikmah syariahnya apa? Hikmah syariahnya apa? La'allakum tattaqun. Kita lihat diri kita sendiri.
apakah setelah puasa kita itu banyak infaknya, banyak sedekahnya apa tidak. Terutama fil dharra, ketika dalam keadaan sempit, pas-pasan. Kondisi pas-pasan. Masya Allah. 3. Yang pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Yang kedua, menyampaikan salam kepada setiap orang. Yang ketiga, bersedekah pada kondisi pas-pasan. Berarti kalau orang bersedekah dalam keadaan fisarro saja, dalam keadaan lapang saja, imannya belum sempurna. Takwanya belum sempurna. Ketakwaan, keimanan seseorang akan sempurna di antaranya kalau dia bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Kalau sempit ya sedikit. Kalau banyak ya, kalau lagi lapang ya lebih banyak daripada sempit. Dan kita banyak insya Allah, baik di medsos maupun baca sendiri maupun mengalami sendiri tentang keajaiban sedekah. Keajaiban sedekah. Dan keutamaannya bukan hanya kepada sedekah kepada manusia saja. Ada seorang anak yang ibunya sakit. Setelah menunggui ibunya di rumah sakit, kemudian dia pulang. Dia pulang, kemudian dia mampir ke supermarket, beli sesuatu, kemudian keluar, ketika itu mendapati seorang kucing yang kedinginan. Siapa yang kedinginan? Kucing apa manusia? Kucing. Kucing kedinginan. Kemudian dia balik lagi ke supermarket itu, membeli apa? Selimut. Untuk siapa? Kucing. Untuk kucing. Kemudian makanan. Ini kucing kedinginan berarti sedang lapar. Tahu dia. Dia akhirnya membeli selimut dan makanan. Diselimuti kucingnya, kemudian diberi makanan. Bagaimana setelah itu? Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan ibunya. Yang sedekah siapa? Anaknya. Yang sakit siapa? Ibunya. Sedekah anaknya kepada siapa? Kepada kucing. Pahalanya yang sembuh siapa? Ibunya. Itu. Makanya satu pelajaran juga, amalnya anak itu, amal solehnya anak itu, orang tua ikut mendapatkan pahalanya. Keutamaan. Tidak usah disebut, saya sedekah atas nama bapak saya yang sudah meninggal, atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Tidak usah disebut seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan tidak akan keliru. Pasti sampai. Kalau memang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah kitab penjelasan kitab Sahih Bukhari. Jilid 1 halaman 46. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia. Tidak hanya menjawab salam, memulai, ya kan? Mengucapkan salam itu menunjukkan akhlak yang mulia. Tawadu, tidak merendahkan orang lain.
Tidak usah jauh-jauh. Kita sedang lingak-linguk ya di terminal, apa di stasiun, apa di tempat yang lain, ada orang uluk salam kepada kita. Bagaimana rasanya kita itu? Adem. Ademnya itu di sini, di hati gitu loh. Dan kita merasa tersanjung. Kita terasa tersanjung. Yang uluk salam tawadu, yang diuluk salami merasa tersanjung. Yang tadinya tidak tegur sapa, setelah ada yang uluk salam jadi saling tegur sapa. Nggak cuma disalami, tanya dari mana, mau kemana, sama siapa perginya. Begitu. Jadi kalau di kereta api, di bis itu, kalau di sebelahnya itu tahu dari penampilannya orang muslim, kita jangan diam saja. Tawaduknya seseorang itu ukurannya salah satunya adalah memulai mengucapkan salam. Dan tidak merendahkan orang lain. Siapa saja. Apalagi dia tahu yang diuluk salami orang biasa. Dia pejabat, dia bos, dia atasan. Dengan ikhlas, dengan penuh tawadu, tidak ada rasa sombong sedikit pun. Masya Allah. Itu akhlak mulia. Itu pengaruh dari orang yang memberi salam. Tawadu, tidak merendahkan orang lain. Kemudian akan timbul kesatuan. Merasa satu. Yang tadinya tidak tahu, yang lewat tadi itu Islam apa bukan. Ya, yang duduk di sebelahnya Islam apa bukan. Yang ketemu tadi itu Islam apa bukan. Setelah dia uluk salam kepada kita, kita merasa, oh, dia Islam, saya juga Islam, sama-sama Islam. Ada kesatuan. Coba kalau tidak ada satupun yang memulai untuk mengucapkan salam, bagaimana? Ada perasaan satu tubuh, sama-sama orang Islam, tidak ada. Tapi kalau kita memulai uluk salam, kemudian dijawab salam, ada perasaan satu saudara, satu jiwa, satu hati, kesatuan. Yang kedua, rasa cinta sesama muslim. Pasti itu. Yang tadinya tidak ada getaran apa-apa, setelah satu saja yang uluk salam kepada kita, maka spontan ada getaran-getaran cinta dalam hati kita, dalam kalbu kita. Cinta kepada sesama muslim. Beda kalau kemudian meneng-menengan, saling diam. Nggak ada satupun yang memulai mengucapkan salam. Masya Allah, itu pengaruhnya. Pengaruh dalam kalbu setiap muslim. Pengaruh dalam jiwa setiap muslim. Ucapan salam itu. Kemudian yang ketiga, saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim. Sebagaimana kenyataan yang kita temui, yang kita dapatkan. Disebutkan dalam hukuk da'at ilaihal fitrah, halaman 46. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in, idha fa'altumuhu tahababtum, afsus salama.
bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Berarti iman itu sebab utama masuk surga. Tidak ada iman, tidak akan masuk surga. Tidak ada iman, kekal dalam neraka. Ada iman, walaupun sebutir darah, pasti pada saatnya akan masuk surga. Kan kalau sudah masuk surga akan kekal di dalamnya. Ada iman walaupun sebutir darah, menafikan kekekalan dalam neraka. Artinya tidak kekal dalam neraka. Kalau ada iman. Kalau tidak ada iman, finnari jahannama khalidina fiha. Dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Itu kalau tidak ada iman. Nah, wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan sempurna dalam beriman hingga kalian saling mencintai. Tidak ada sesama orang beriman kok saling musuh-musuhan. Ruhama'u bainahum. Saling menyayangi, saling mencintai di antara orang-orang yang beriman. Sehingga ukuran kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya, sebagaimana dia mencintai sesuatu itu kepada dirinya sendiri. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu ukurannya. Saudara kita sedih, kita ikut sedih. Saudara kita susah, kita ikut susah. Saudara kita senang, kita ikut senang. Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itulah kesempurnaan iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan sempurna keimanan seseorang hingga saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan fa'altumuhu. Jika kalian melakukannya, mengamalkannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Berarti menyemai rasa cinta di kalangan orang beriman, di kalangan sesama muslim, afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Berarti salah satu amalan ahlul jannah adalah afsus ifsya'us salam. Ifsya'us salam. Menebarkan salam. Tadi apa? Badlus salami alal alam. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu menebarkan salam kepada setiap orang. Coba kalau kita banyak yang kita sampaikan salam, maka kita akan banyak menebarkan benih-benih cinta, benih-benih kasih sayang. Akan tumbuh dan akan tumbuh kalau kemudian disirami dengan salam berikutnya, salam berikutnya. Kemudian dalam membalas salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza khuyyitum tahiyyatin bi tahiyyatin fahayyi
fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin, apabila engkau diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Au misliha, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Berarti yang wajib apa? Dibalas dengan yang serupa. Yang utama apa? Yang lebih baik. Ustadznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya cukup Waalaikumsalam. Bagaimana, serupa saja tidak, apalagi lebih baik. Ustadznya lengkap gitu loh. Uluk salamnya jawabnya cukup Waalaikumsalam. Padahal kita apa itu? Fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang lebih utama daripada yang tidak utama. Yang lebih utama apa? Fahayyu bi ahsana minha. Membalas dengan yang lebih baik. Au misliha, au rudduha, atau yang serupa. Kalau dikirimi tempe ya, kalau bisa membalas daging gitu loh. Dikirimi tempe kok memberi apa itu balasnya gembus gitu, gimana? Rudduha apa tidak? Alasannya gampang. Lah yang diberi senangnya gembus, ya ana gembusan ana tempene gitu loh. Nang gembus tok si pipe. Berarti yang pertama dia menyenangkan, memberi gembus. Senangnya gembus sih, riben sih nggak senang. Yang kedua membalas yang serupa, tempe. Jadi apa? Balas 2 tempe dengan gembus, jangan gembus tok kok. Diberi telur balasnya daging. Diberi sirup balasnya apa? Ya sirup dengan pacetane kayak gitu. Diberi sirup balasnya sirup tok. Ya betul, bagus. Tapi yang lebih baik anak kancane. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Tidak boleh yang lebih rendah. Suaminya Assalamualaikum warahmatullahi, kok istrinya jawabnya Waalaikumsalam. Tidak boleh itu. Kenapa tidak boleh? Lebih rendah. Rudduha saja tidak. Serupa saja tidak. Jika saudara kita memberi salam Assalamualaikum, maka minimal kita menjawab Waalaikumsalam. Minimal itu kalau salamnya Assalamualaikum. Lebih lengkap lagi Waalaikumsalam warahmatullahi. Paling lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya buat sendiri kok. Waalaikumsalam pahalanya 10. Kalau lebih lengkap lagi warahmatullahi, tidak warahmatullahi 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Gampang gitu loh. Bedanya 10 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gak susah. Bentuk lainnya. Ini bentuk lainnya. Ini apa ini? Yang lebih baik. Bentuk lainnya. Yang lebih baik apa tadi? Assalamualaikum. Yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang paling baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk lainnya. Jika diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas. Jangan lirih.
Sing jawab mantep kan, jawab kan lirih. Nah itu juga tidak boleh itu ya, wahai saudara. Jawab ya jelas aja, umis-umis aja, lirih. Nah bagaimana ini? Mantep yang dijawab dengan mantep. Malah yang uluk salam aja nggak tahu. Dan ini uluk salam, aku wis jawab Pak. Ya aja lirih yo. Makanya jelas dengan jelas. Ya kan ada. Bisa nolak jawab sih, wis jawab kali lirih. Aja lirih. Wong sing jawab jelas. Sing uluk salam jelas kan jawab ya jelas. Tidak dengan suara lirih. Kemudian, jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya bentuk kepada kita, ya kita jawab jadi juga begitu. Lihat dulu nih, memandang wajahnya, kalau yang senyum, membalas begitu. Tadi yang uluk salam itu apa? Suaranya jelas dibalas dengan suara yang jelas. Kalau yang uluk salam memandang wajahnya dibalas dengan memandang wajahnya. Kalau yang uluk salam senyum, dibalas dengan senyum juga. Itu membalas. Rudduha itu. Lah kalau kita tidak membalas, berarti rudduha saja tidak. Membalas dengan yang serupa saja tidak. Apa maning yang lebih jelek. Tadi itu. Memandang wajahnya dibalas dengan berpaling ke yang lain. Tersenyum dibalas dengan bersengut. Itu tidak rudduha itu. Bagaimana biaksana minha yang lebih baik. Nah itu bentuk membalas. Jadi ternyata tidak hanya sekedar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Bagaimana kondisi orang yang uluk salam kepada kita. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Tata cara penyampaiannya tadi suara jelas, memandang wajahnya, tersenyum. Itu tata cara penyampaiannya. Bukan hanya membalas salamnya saja. Tata cara penyampaian salamnya juga harus dibalas dengan semisal, serupa. Kalau bisa lebih baik. Apa yang lebih baik? Ya disikap, dipeluk, ya enggak? Itu lebih baik kan? Suaminya hanya memandang wajahnya dan tersenyum, istrinya membalas dengan memeluk, Masya Allah. Itu lebih baik, ya enggak? Ya memandang wajahnya, ya tersenyum, berkue, dipeluk. Itu lebih baik. Biaksana minha. Bisa juga itu. Itu apa? Biaksana minha. Itu namanya romantis, romantis nyunah, romantis yang nyunah gitu loh. Jangan tambah ngaji kok tambah sangar, tambah ngaji itu mestinya tambah romantis gitu loh. Iya, Pak Dokter. Tambah ngaji kok tambah sangar gitu loh. Nah, kemudian ada peringatan nih. Hendaklah jika kita memberi salam, terutama yang melalui SMS, email, surat, atau komen dalam grup WA atau grup medsos, itu tidak disingkat, tidak diringkas, ASS titik, ASS titik, WR titik, WB titik, atau yang lain. Bentuk semacam ini bukan salam. Bukan salam. Antum kita itu tidak disebut orang yang memulai mengucapkan salam kalau ditulis ASS titik
Hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Antum menulis apa saja, itu sama dengan antum mengucapkan apa saja. Mulut diam, tapi tangan nulis, tangan ngetik, itu hukumnya sama. Mulutnya nggak mengucapkan salam, tapi tangannya menulis ucapan salam, itu sama dengan mengucapkan salam. Makanya tidak disingkat, tidak berpahala itu. Salam seharusnya tidak disingkat. Seharusnya jika kita ingin mengirimkan pesan singkat, maka hendaklah kita tulis Assalamualaikum, itu lebih baik daripada jika ditulis ASSTT. Tulisan ini tidak ada maknanya. ASSTT itu maknanya apa itu? Bahasa Indonesia bukan, bahasa asing bukan, bahasa Arab bukan. Coba bahasa Inggrisnya apa itu ASSTT? Salam adalah bentuk doa yang sangat bagus dan baik. Coba assalam, keselamatan, warahmatullah, rahmat, wabarakatuh, berkah. Selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Baik, sangat baik. Kenapa ditukar dengan yang tidak ada maknanya? Diganti dengan yang tidak ada maknanya. Kenapa tidak ditulis lengkap? Bukankah itu lebih baik dan lebih utama? Hendaknya kita tidak malas untuk berbuat baik. Itu kan perbuatan baik, mengucapkan salam, hakul muslim alal muslim. Walaupun bertemu di dumai, bukan dumai tapi dumai, dunia maya. Bukan di dunia nyata. Itu kan bertemu. Walaupun fisik tidak bertemu. Makanya kalau meninggalkan grup, apa? Ya pamit. Ada yang tanya, siapa kaya sing metu? Lah, jangan sumuk, jangan metu dadine. Jika salam tersebut melalui tulisan, maka hendaklah kita yang membaca salam tersebut juga membalasnya dengan ditulis secara lengkap, jangan disingkat-singkat. Kadang kelupaannya, yang ngirim sudah jawab salam lengkap, yang balas tidak ada salamnya. Ya sudah, kita husnudon, salamnya dibalas dengan ucapan. Tidak dengan tulisan. Tapi kalau tulisannya dengan tulisan, bagaimana kita tahu? Kalau husnudon itu kan masalah lain. Respon orang yang diuluk salami. Kalau respon orang yang uluk salam, yang diuluk salami itu balasnya dengan tulisan karena uluk salamnya dengan tulisan. Ada yang kelupaan. Para ulama menjelaskan bahwa assalam itu termasuk nama Allah. Allahumma antas salam. Ya enggak? Selesai sholat. Fardu dan sunnah. Sunnah juga loh. Karena di hadisnya itu kan umum. Ketika selesai sholat. Jadi ketika selesai sholat, wajib maupun sunnah, astagfirullah 3 kali dan Allahumma antas salam. Itu 2 zikir itu. Sholat apa saja. Wajib maupun sunnah. Qobliyah apa ba'diyah. Duha apa. Karena datang dalam bentuk umum. Ba'da sholat.
setelah sholat. Tidak hanya sholat wajib saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu. Allahumma antas salam. Assalam itu adalah termasuk nama Allah. Kita ulang-ulangi setiap selesai sholat. Allahumma antas salam. Tadi sholat wajib maupun sholat sunnah. Sehingga jika kita mengucapkan assalamualaikum, maka berarti kita mendoakan saudara kita agar dia selalu mendapat penjagaan dari Allah. Itu kan penghayatan. Tidak hanya di bibir saja. Kontak dengan hati, kontak dengan kalbu. Apa? Assalam itu salah satu nama Allah. Assalamualaikum maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saudara kita selalu mendapat penjagaan dari Allah. Selamat gitu loh ya. Itu hendaknya kita menghadirkan dalam relung-relung jiwa kita. Kalau kita uluk salam kepada saudara kita, itu artinya kita mengharapkan saudara kita khususnya yang diuluk salami itu mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti kita mendoakan saudara kita mendapatkan keselamatan dalam masalah agamanya ataupun dunianya. Selamat semua urusan agamanya dan urusan dunianya. Dijaga oleh Allah urusan agamanya dan urusan dunianya. Begitu. Doa. Kalau kita uluk salam kepada saudara kita. Jadi makna salam yang terakhir ini berarti kita mendoakan agar saudara kita mendapatkan keselamatan dari berbagai kerancuan dalam agama. Selamat dari syahwat yang menggelora dan agar diberi kesehatan, terhindar dari berbagai macam penyakit dan bentuk keselamatan lainnya. Dengan demikian, salam adalah bentuk doa yang sangat bagus sekali. Menyeluruh. Agamanya selamat dari subhat. Syahwatnya selamat dari syahwat yang menggelora tanpa kendali. Kemudian kesehatan juga terjaga, diberi kesehatan, terhindar dari macam penyakit. Masya Allah. Bagaimana mungkin ini disepelekan? Bagaimana mungkin ini ditinggalkan? Tercakup semuanya. Agamanya selamat dari subhat. Dunianya selamat dari berbagai macam penyakit, diberi kesehatan. Selamat agamanya, selamat dari subhat. Masya Allah. Kenapa mungkin kalau orang sesama muslim tidak membiasakan? Hendaknya kita selalu menyebarkan syiar salam ini ketika bertemu saudara kita, ketika berjalan dan dalam setiap kondisi. Nanti akan dijelaskan ketika sedang sholat saja disalami. Sedang sholat gitu loh. Kita bicara-bicara ketika ada orang sholat itu tidak boleh. Tapi uluk salam kepada orang yang sholat malah dianjurkan.
tidak termasuk orang yang mengganggu sholat. Dan tidak termasuk hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sholat. Coba. Apalagi kalau tidak sedang sholat. Sedang tidur saja disalami. Misalnya kita masuk rumah dari pergi. Salam ya lah kasih jawab. Barang maring kamar pada turu disalami. Lah kayak sing jawab, bukan gak ada yang menjawab. Insya Allah makhluk yang lebih baik daripada manusia itu yang menjawab. Begitu. Malaikat contohnya. Jadi tidak alasan. Lagi turu kan diuluk salami, orang bisa jawab. Sama ketika kita menengok orang sakit. Kenapa? Orang yang sakit itu walaupun tidak sadar kita tengok. Lah kok ora ngerti yo. Lah kok ora ngerti pribe? Yang mencatat dan tahu amal perbuatan soleh kita itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang ditengok tidak tahu, kita menengok, kita menengok. Termasuk orang yang tidur tetap diuluk salami. Yang sholat diuluk salami. Nanti ada tata cara menjawab ketika kita sedang sholat. Menjawab salam bagaimana. Kan begitu. Kalau kita tidak tahu kan. Lagi sholat kok disalami. Ora ilok kok. Nah ora ilok piba. Ngana sunai kok ora ilok. Nggak boleh bagaimana. Menumbuhkan rasa cinta. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, menjelaskan hadis tersebut ya menunjukkan keutamaan menebarkan salam dan menunjukkan betapa agung perkaranya. Kalau syariat itu memandang agung suatu perkara, maka tidak pantas kita itu tidak mengagungkannya. Termasuk masalah salam. Syariat mengagungkannya. Bagaimana mungkin kita tidak mengagungkan? Ya kan? Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Menunjukkan betapa agung perkaranya. Apa? Menebarkan salam. Mengucapkan salam. Dan bahwasanya menebarkan salam adalah sebab timbulnya rasa cinta dan ia merupakan doa antara sesama muslim. Tadi sudah disebutkan. Kontennya apa? Kandungan doanya apa dalam lafaz assalamualaikum? Ya kan? Sudah disebutkan tadi. Perkara dunianya, perkara agamanya. Mohon kepada Allah agar saudara kita yang diuluk salam itu dijaga. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahwa saling mengucapkan salam akan menumbuhkan rasa cinta. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Ini cinta akan disemai dan ditumbuh kembangkan dengan ucapan salam. Bukan cinta biasa, bukan. Tetapi cinta karena iman, cinta karena memiliki akidah yang sama. Pasti kalau kita diuluk salami, kita merasa yang uluk salam kepada kita itu
sama-sama orang yang beriman. Sama-sama memiliki akidah yang benar, yang sama. Satu akidah, satu iman. Yang kedua, sebab masuk surga. Dan yang luar biasa lagi, ternyata dengan kebiasaan menebarkan salam bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Sebab masuk surga banyak. Di antaranya membiasakan untuk mengucapkan salam. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannata bisalam." U'budur Rahman, sembahlah Allah semata, sembahlah Ar-Rahman semata. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Berikan makan, senang memberi makan. Tidak hanya senang ditraktir makan. Ini kapan-kapan yang traktir, ditraktir pemaning jaluk. Jaluk ditraktir. Wa at'imut ta'am. Yang membutuhkan kan bisa sedang lapar, memang tidak ada kemampuan untuk makan misalnya. Wa at'imut ta'am. Yang ketiga, wa afsus salam, dan tebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bisalam, maka akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Al-Adabul Mufrad dengan nomor hadis 981. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Al-Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah jilid 2 halaman 115. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Juz 5 halaman 202. Perkataan tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat, menunjukkan bisalam, menunjukkan amalan-amalan tersebut apa tadi? U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afsyus salam. Menyembah hanya kepada Allah, memberi makan dan menebarkan salam. U'budur Rahman itu haknya siapa? Haknya siapa? Hak Allah. Kemudian hak basyariah, hak manusia. Apa? Hak Bani Adam? Makan. Itu memberi pengaruh kepada jasmani yang tadinya lapar menjadi kenyang. Afsus salam itu memberi pengaruh rohani, memberi pengaruh kepada hati. Masya Allah. 3 hal amalan utama. 1, memenuhi hak Allah. Yang kedua, memenuhi hak manusia, memenuhi hak saudara muslim dalam jasmaninya. Yang ketiga, memenuhi hak sesama muslim dalam rohani. Dengan ucapan salam itu yang berpengaruh jasmaninya apa hatinya? Hatinya. Memberi makan berpengaruh langsung kepada jasmaninya apa rohaninya? Jasmaninya. Jadi amalan surga itu kalau diperas itu intinya ada 3. Amalan ahlul jannah itu kalau diperas intinya itu ada 3. Yang pertama, melaksanakan hak Allah. Yang kedua, melaksanakan hak sesama muslim atau hak manusia dalam
jasmaninya, yang kedua memenuhi hak sesama manusia dalam rohani. Jadi 3. Kembangannya banyak. Nah, orang yang menyempurnakan dirinya dengan 3 hal itu, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Maksudnya bagaimana ini dengan selamat? Nah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tanpa hukuman dan tanpa adab. Masya Allah. Tanpa hukuman dan tanpa adab. Itu tadkhulul jannata bisalam. Sebabnya apa? Memenuhi 3 hak. U'budur rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam. Karena orang yang diadab, dia tidak akan selamat. Ya enggak? Iya mancing surga tak iya, tapi aku mau nyicipin dhisik panase api benine neraka. Ya dan ora selamat. Kita ini tanpa kecuali ingin tadkhulul jannata bi salam. Masuk surga dengan selamat. Artinya apa maksud surga dengan selamat? Tanpa hukuman dan tanpa adab. Berarti kalau tanpa hukuman dan tanpa adab, dosanya diampuni semua. Nah, salah satu sebab keselamatan seseorang dari neraka, dari adab dan dari hukuman di akhirat itu adalah melaksanakan 3 amalan tadi. U'budur rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam. Maka 3 amalan dalam hadis tersebut di antara sebab yang memasukkan seseorang ke surga dengan selamat. Bila adab. Selamat masuk surga tanpa adab. Yang ketiga, mengucapkan salam salah satu amalan terbaik dalam Islam. Mengucapkan salam adalah salah satu amalan terbaik dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Wahai Rasulullah, apakah amalan Islam apa yang paling baik? Amalan Islam apa yang paling baik? Qala tut'imut ta'am. Memberi makan. Memberi sedekah berupa makanan. Lagi-lagi disebut at'imut ta'am. Tadi apa itu? Masuk surga tanpa adab, salah satunya at'imut ta'am. Sekarang amalan Islam apa yang paling baik? Banyak amalan Islam. Amalan Islam apa yang paling baik? Sedekah makanan. At'imut ta'am. Terus wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Uluk salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Dikaitkan dengan tadi, qad jama'al iman. Orang telah sempurna imannya kalau badlus salami lil alam. Menebarkan salam kepada setiap orang. Nah, ini amalan Islam yang paling baik. Uluk salam kepada orang yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 12 dan dikeluarkan
dikeluarkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah taala dengan nomor hadis dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 39. Hadis tersebut mengajarkan adab kepada kita bahwa hendaknya kita bersemangat mengucapkan salam kepada orang yang belum dikenal. Jangan hanya yang sudah dikenal saja. Sudah dikenal saja kalau enggak dimulai ya enggak memulai itu. Yang tidak dikenal. Ukurannya itu yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal saja diuluk salami, apalagi yang sudah dikenal. Kalau tadi sedekah itu dalam kondisi pas-pasan saja bisa sedekah, atau mau sedekah, atau semangat sedekah, apalagi dalam kondisi yang lapang. Uluk salam juga ini ukurannya. Uluk salam itu ukurannya kepada siapa? Yang tidak dikenal. Kalau yang tidak dikenal saja bersemangat, apalagi yang sudah dikenal. Sama dengan sedekah tadi, ukurannya kalau dalam kondisi yang pas-pasan, dalam kondisi seret, dalam kondisi sepi dagangannya. Itu. Ya, sekarang sudah zuhur. Kita akhiri dengan sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما